menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Waduh Bang Denny ini, ada ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol hingga miliaran rupiah. Tanggapan Bang Denny sungguh di luar dugaan. Lah ngapain hutang pinjol? Demo aja terus kan lumayan. Ya, kita ketahui kan kemarin banyaklah mahasiswa-mahasiswa bahkan dipelintir menjadi mahasewa, yaitu ya menuntut Presiden Joko Widodo mundur lah, turunkan BBM dan lain sebagainya. Ya seharusnya mahasiswa itu ya menambah literasi lah, membaca-baca berita, membaca-baca pemberitaan terkini. Jadi lebih diluangkan waktunya untuk menambah pengetahuan. Nah, ketika menambah pengetahuan pasti tidak akan ada demo-demo yang seperti kemarin-kemarin tentang BBM naik dan lain sebagainya, apalagi tentang Omnibus Law. Bisa jadi Denny Siregar yaitu mengomentari tentang siswa yang kemarin berdemo sih. Jadilah ngapain hutang sama pinjol, demo aja terus kan lumayan. Bahkan pemerintah sudah melarang ya, yaitu jangan sampai terjerat pinjol. Ya kita ketahui kan pinjol bunganya ya sedikit berbeda lah dengan pinjaman pada umumnya. Ya lebih baik di bank lah, di bank yang disarankan oleh pemerintah seperti BRI dan lain sebagainya. Kan juga sekarang ada kredit usaha rakyat, yaitu KUR. Kalau untuk investasi kan mending meminjam di KUR, jadi bukan di pinjol. Apalagi ini kalau saya melihat beritanya sangat ironi sekali ya. Jadi di sini mahasiswa terjerat pinjol ini gara-gara diiming-imingi. Polisi mengungkapkan awal mula ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol. Mulanya para mahasiswa ini tergabung dalam sebuah investasi online yang ditawarkan oleh terlapor wanita inisial SAN. Jadi sebenarnya kenapa terkait dengan pinjol? Ini sebenarnya kerjasama antara korban dengan terlapor, tidak terkait dengan pinjol awalnya. Terlapor menawarkan kerjasama secara online dengan cara bagi hasil dijanjikan 10%. Bahkan juga iming-iming 10%. Ini sudah tidak masuk akal sekali ya. Iming-iming 10%. 10% itu banyak. Kalau kita investasi 10 juta saja misalnya, kita dapat 1 juta. Itu sungguh tidak masuk akal sekali. Ya biasanya kalau investasi sih iming-imingnya ya bagi hasil yang sangat banyak sekali. Ya seharusnya mahasiswa tersebut bisa berpikir dengan jernih ya. Apakah ini masuk akal? Terus investasinya itu dikemanakan sampai mendapat 10% bagi hasil tersebut. Dari sini saja sudah tidak masuk akal. Jadi pantas saja lah kalau Denny Siregar sampai mengomentari sedemikian rupa. Demo aja terus, kan lumayan. Ya, semoga sajalah dengan adanya kejadian ini tidak lagi terulang di kemudian harinya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online mengadu ke polisi. Kerugian para mahasiswa yang terjerat pinjol diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Jeratan utang pinjol tersebut membuat sebagian besar mahasiswa IPB dikejar-kejar debt collector. Mereka ditagih untuk segera melunasi hutang-hutangnya ke pinjol. Sejauh ini ada 2 laporan dan 29 aduan yang diterima polisi terkait kasus ini. Polisi mengungkapkan para mahasiswa IPB ini terjerat pinjol setelah tertipu investasi bodong. Dari hasil pendataan polisi, korban investasi bodong mencapai 311 korban. Sebagian besar adalah mahasiswa IPB. Polresta Bogor menerima 29 aduan dan 2 laporan polisi LP terkait penipuan investasi fiktif yang berujung ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online. Total kerugian yang dialami sebagian besar mahasiswa IPB ini mencapai miliaran rupiah. Jadi, dapat saya jelaskan, sampai dengan hari ini Polresta Bogor Kota sudah menerima 2 laporan polisi. Jadi yang sudah bentuk laporan polisi ada 2 LP, kemudian dalam bentuk laporan pengaduan ada 29 laporan pengaduan, kata Wakapolresta Bogor AKBP Ferdi Irawan kepada wartawan di Bogor Selasa 15 November. Total kerugian yang diderita para korban yang pencapaian besar mahasiswa IPB ini mencapai miliaran. Total uang dugaan para korban yang tertipu sebesar 2,1 miliar dari 311 orang korban ini, ungkap Ferdi. Berdasarkan pendataan, polisi ada 311 orang korban yang tertipu. Ratusan korban yang sebagian besar mahasiswa IPB ini mengalami kerugian hingga 2,1 miliar. Berdasarkan pemeriksaan dari para pelapor ataupun korban, ini jumlah korban yang sudah berhasil didata ada 311 orang, dan itu sebagian besar, tidak semuanya, sebagian besar itu berasal dari mahasiswa IPB.
Polisi mengungkapkan awal mula ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol. Mulanya para mahasiswa itu tergabung dalam sebuah investasi online yang ditawarkan oleh terlapor wanita inisial SAN. Jadi sebenarnya kenapa terkait dengan pinjol? Ini sebenarnya kerjasama antara korban dengan terlapor, tidak terkait dengan pinjol awalnya. Terlapor menawarkan kerjasama secara online dengan cara bagi hasil dijanjikan 10%, kata AKBP Ferdi. Pelaku menjanjikan keuntungan 10% itu dengan syarat para korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dahulu. Saat ini sudah ada 5 aplikasi pinjol yang terdata polisi. Kemudian hasil daripada pinjaman online tersebut dikirimkan atau ditransferkan kepada terlapor SAN ini dengan iming-iming akan dibayarkan 10% daripada hasil keuntungan, katanya. Bahkan Denny Siregar, pegiat media sosial, menyinyiri tingkah ratusan mahasiswa IPB University yang terjerat pinjaman online atau pinjol. Mengejutkannya, ratusan mahasiswa itu berhasil menembus dana jeratan pinjol hingga miliaran rupiah. Melalui postingan di akun sosial media pribadinya, Denny Siregar malah mempertanyakan sikap mahasiswa itu yang berani berutang pada pinjol. Denny Siregar turut menyinggung soal demo agar masalah yang tengah dihadapi bisa terselesaikan. Lah ngapain hutang mah pinjol? Demo ajalah teruskan lumayan, kata Denny Siregar sebagaimana dikutip Jakarta Insider dalam cuitan akun Twitter Denny Siregar 7. Diketahui sebelumnya ratusan korban pinjol yang merupakan mahasiswa IPB itu melaporkan kasus penipuan di markas Polresta Bogor Kota. Tak hanya itu saja, sejumlah mahasiswa tersebut mengaku merasa ketakutan lantaran takut disalahkan oleh orang tua mereka. Kasus yang terjerat mahasiswa IPB ini berdasarkan atas dugaan penipuan investasi online. Bahkan diketahui pada waktu itu rencana ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB yang tergabung dalam Forum Cinta IPB yang menggelar aksi demo mendapat reaksi keras dari Rektor IPB. Ratusan mahasiswa itu diintimidasi pihak Rektorat IPB. Para mahasiswa mengaku Rektorat mengancam para mahasiswa dikeluarkan dari kampusnya jika tetap melaksanakan aksinya. Koordinator aksi Yudhistira mengatakan permintaan paksa agar aksi para mahasiswa tidak melakukan aksinya merupakan bentuk intimidasi yang menghalangi kebebasan berpendapat. Sebagian mahasiswa diancam dikeluarkan dari kampus jika berdemo, kata Yudhistira di Bogor pada Rabu 2 November 2011 yang lalu. Menurutnya, dengan adanya intimidasi tersebut, sebagian mahasiswa yang tadinya berniat untuk aksi membubarkan diri, Yudhistira juga menambahkan bentuk intimidasi sudah dilakukan secara berulang-ulang. Setiap aksi pasti kita mendapat intimidasi, katanya. Sementara itu, rencananya ratusan mahasiswa dari Forum Cinta IPB akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar kampus IPB dipimpin oleh pemimpin yang bersih, tidak korup, pemimpin yang pro terhadap kegiatan kampus, yang akademik dan non-akademik dan transparan, adil, serta tidak memihak. Rencananya para mahasiswa akan kembali melaksanakan aksi dilakukan dalam waktu dekat dan mengerahkan mahasiswa lebih banyak lagi.